Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli soliha, tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, ibu ingatkan semoga kalian selalu menjaga pembiasaannya, sholat duha, al-masurat, dan terutama sholat wajibnya selalu dijalankan ya. Insya Allah kalian adalah anak-anak yang soli solihah. Nah, mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu ya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 6 tentang teks eksplanasi. Nah, muatan bahasa Indonesia. Mungkin kalian pernah tahu atau kalian belum tahu. Oke, kita pelajari ya tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Oh iya, kita baca basmalah sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat dan dapat berkah. Amin. Oke, kita lanjutkan. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu fakta. Fakta itu apa? Fakta itu kebenaran, kejadian atau fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, teks eksplanasi ini berisi tentang mengapa, bagaimana, atau sebab akibat dalam terjadinya suatu peristiwa alam, sosial, ataupun ilmu pengetahuan, budaya, ilmiah, dan lain-lainnya. Nah, teks eksplanasi ini dapat dijumpai di beberapa media, terutama media cetak, koran, majalah, atau media elektronik. Jadi sedikit bisa kita pahami ya, banyak yang kita pahami. Jadi teks eksplanasi ini merupakan sebuah informasi yang benar-benar terjadi adanya fakta. Lalu apa sih tujuan dari teks eksplanasi ini? Teks eksplanasi bertujuan ada dua macam. Nah, jadi tujuan teks eksplanasi ini tujuannya itu ada dua. Yang pertama menjelaskan fenomena atau kenyataan yang terjadi, dan yang kedua menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Jadi sebab dan akibatnya apa dalam peristiwa tersebut. Nah, lalu fenomena itu apa? Fenomena itu merupakan peristiwa yang nyata atau keajaiban yang terjadi. Lalu apa ciri-ciri dari teks eksplanasi itu? Nah, yang pertama yaitu memuat informasi sesuai fakta, faktual, informasi yang betul, yang sebenarnya terjadi ya. Kemudian yang kedua ada informasi bersifat keilmuan, contohnya ilmu sains. Dan yang ketiga itu biasanya menggunakan kata penanda urutan, contohnya pertama, kedua, selanjutnya, kemudian, dan terakhir. Dan teks eksplanasi ini fokus pada hal-hal umum, contohnya fokus pada fenomena alam seperti gempa, banjir, tsunami, dan lainnya. Nah, inilah teks eksplanasi. Jadi kan gempa, banjir, tsunami itu benar-benar nyata terlihat adanya. Kemudian fokus pada fenomena sosial. Contohnya adalah pengangguran, mudik. Kemudian fenomena budaya, itu ada tradisi, ciri khas dalam setiap suku bangsa yang berbeda. Nah, itu merupakan fenomena budaya karena benar adanya, nyata gitu. Paham ya? Bisa dipahami? Oke, baik solihah. Nah, di sini ibu mempunyai contoh teks eksplanasi. Nah, di sini juga kalian bisa lihat di buku tematik ya. Di sini ada teks eksplanasi tentang tanah longsor. Kita baca sama-sama ya. Tanah longsor merupakan peristiwa geologi yang terjadi akibat pergerakan massa batuan. Proses terjadinya tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, dan tanah yang bergeser atau bergerak turun ke bawah karena kondisi lahan atau tekanan dari atas seperti air hujan dan tumbuhan.
Tanah longsor adalah bencana yang fatal dan jarang cepat disadari oleh manusia. Tanah longsor dapat menimbun permukiman warga serta menyebabkan kematian dan juga kerusakan. Nah, dapat kita perhatikan di paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum berupa pengenalan topik. Nah, di sini dijelaskan pengertian tanah longsor. Kemudian kita baca kembali pada paragraf kedua. Tanah longsor terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor topografi, faktor alam, dan faktor manusia. Faktor topografi menyebabkan tanah longsor dipengaruhi oleh besar sudut kemiringan lereng, air, massa tanah, dan berat jenis tanah. Kekuatan dorongan dari dataran yang lebih tinggi dan tidak diimbangi dengan penahan yang kuat dapat menyebabkan pergeseran tanah. Faktor alam juga dapat menyebabkan tanah longsor seperti curah hujan yang tinggi, air hujan yang menggerakkan tanah sehingga memicu terjadi tanah longsor. Nah, pada bagian paragraf kedua ini berisi bagian deretan penjelas. Deretan penjelas ini jadi dijelaskan bagaimana terjadinya faktor-faktornya seperti apa ini di paragraf 2. Kemudian pada paragraf ketiga, manusia juga dapat menjadi penyebab bencana tanah longsor. Perilaku manusia berupa alih fungsi tebing dan penebangan liar di hutan menyebabkan tanah mudah tergerus saat musim hujan tiba. Hal tersebut akan menyebabkan lereng semakin curam sehingga risiko tanah longsor semakin tinggi. Nah, pada paragraf 3 ini merupakan interpretasi bagian kesimpulan. Nah, pada bagian kesimpulan ini berupa kesimpulan tentang fenomena alam longsor tersebut. Nah, soli-soliha setelah kita baca teks di atas tentang tanah longsor, ada beberapa kata yang asing. Nah, kita artikan ya satu persatu. Oke, yang pertama ada kata lereng. Lereng itu merupakan permukaan tanah alam yang terlihat lebih menonjol karena adanya perbedaan tinggi pada kedua tempat. Jadi ini perbedaannya, adanya perbedaan tanah ya. Kemudian topografi, apa itu? Tinggi rendahnya permukaan tanah. Kemudian geologi, yaitu berasal dari kata Yunani, geos artinya bumi dan logos itu ilmu. Jadi geologi studi yang mengenal bumi dan fenomena di dalamnya. Kemudian fatal, tentu kalian pernah mendengar ini ya. Fatal ini mematikan atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Kemudian ada massa. Massa itu jumlah atau sebuah tolak ukur. Kemudian ada beberapa kata lagi. Nah, kita artikan ya. Oke, yang pertama ada energi. Tentu kalian tahu ya, energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau daya kekuatan. Kemudian ada fotosintesis. Nah, merupakan proses biokimia yang dilakukan tumbuhan untuk menghasilkan energi makanan melalui cahaya matahari. Kemudian ada tektonik, yaitu pergerakan tanah. Jadi tektonik ini adalah pergerakan tanah. Kemudian geotermal, yaitu energi panas bumi. Dan fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang diawetkan atau mengawet sendiri. Contohnya tulang, itu kan tulang akan awet ya, itu merupakan fosil. Oke, selanjutnya adalah arti-arti kata dari periode. Nah, periode tentu kalian pernah dengar ya, kurun waktu seperti sekarang periodenya Jokowi nih. Dalam masa kepresidenannya berapa tahun, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, itu periode. Kemudian interaksi, tindakan sosial adanya timbal balik ya. Kemudian beragam, bermacam-macam. Adaptasi, yaitu penyesuaian dalam lingkungan, sekolah, pekerjaan, dengan alam, ini ada adaptasi ya. Kemudian pencemaran suatu zat yang tercampur atau dimasukkan sehingga dapat membahayakan makhluk hidup ya.
Nah, pada pembelajaran ini juga kalian akan menentukan ide pokok. Nah, kalian tentu tidak asing ya, karena sering sekali kita pelajari. Nah, istilah ide pokok ini ada banyak ya, tapi sama ide utama, terus pokok pikiran, pikiran utama, gagasan utama, dan gagasan pokok. Ide pokok adalah garis besar pembahasan dari sebuah paragraf atau bacaan. Nah, ide pokok ini dapat diketahui di kalimat utama ya tiap paragraf. Biasanya ada pada awal paragraf. Jadi ini Ibu hanya sekedar mengingatkan kembali ya. Nah, nanti kalian untuk tugasnya silahkan kerjakan pada halaman 2 aktivitas 2 dan 3, halaman 10 aktivitas 1, halaman 14 aktivitas 1 dan 2, halaman 20 aktivitas 1 dan 2. Oke, anak-anak solih-solihah, Ibu akhiri ya pembelajaran ini. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.